Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact driver produk dari Stanley. Ini adalah impact driver seri Fatmac yang akhir tahun ini baru di launching di Indonesia ya. Sebenarnya seri ini di luar negeri sudah muncul, sudah launching dari sebelum-sebelumnya. Hanya memang Stanley Black Decker Indonesia baru menjual di Indonesia ini untuk beberapa tipe. Ini salah satunya adalah SBI 810D2K yang akan kita bahas. Oke guys, kita langsung saja untuk unboxing, mereview dan menguji apakah impact driver seri Fatmac ini layak untuk kita miliki. Stanley Fatmac tipenya SBI 810D2K, 20 volt maksimal, brushless impact driver. RPM-nya adalah 2800 RPM. Untuk BPM-nya 3500. Kemudian torsinya 180 Nm dengan kapasitas baterai 2 ampere hour. Kita akan buka guys. Mantap kali ya kalau power tools berwarna kuning itu ya. Ada sebuah buku petunjuk berbahasa Indonesia dan Inggris. Kemudian ini kartu garansi ya, yang mesti Anda simpan baik-baik ya, jangan sampai hilang karena Stanley ini digaransi selama 2 tahun. Sebuah charger, kalau secara build quality dibanding Stanley tipe sebelumnya lebih solid ini ya. Untuk plastik-plastiknya terlihat lebih premium. Tipe chargernya adalah SC125, charger tipe B101. Input 220, outputnya 18 volt, 1,25 ampere. Kemudian baterai I20 lithium ion 2 ampere hour. Di sini ada tertulis emboss Stanley Fatmac. Tipe baterainya adalah SB202. Dan untuk baterai Stanley seri Fatmac ini sudah dilengkapi dengan indikator baterai. Wah, ini sebuah improvement yang baik dari Stanley, karena kalau kita lihat yang versi sebelumnya belum ada indikator baterai. Kemudian unitnya. Kita lihat build quality-nya ya Stanley. Siapa yang nggak tahu Stanley? Sangat rapi, solid, cantik warnanya, kuning ya nggak? Kalau kita pegang nih, perasaan gantengnya kita nambah kalau kita pegangnya ini. Masya Allah, bagusnya. Kita lihat dari atas ya, terbuat dari plastik yang berkualitas. Kemudian untuk cover gearboxnya terbuat dari metal ya, dari logam. Di belakang ada tulisan brushless, kemudian dibalut dengan karet dari belakang atas sampai ke bawah. Termasuk samping, karetnya bertekstur, dipegangnya itu pas gitu, keset gitu. Bukan karet yang licin ya, ini karet yang enak digenggamnya. Kemudian ada lubang untuk ventilasi, ini untuk pendingin ya, supaya umur dari dinamo brushless-nya juga lebih awet. Di bagian samping ada bumpernya juga, karet juga. Ini karet. Satu LED, kemudian tombol reverse, kiri dan kanan. Kita akan ukur beratnya. Dengan baterai 1,4 kilo ya, hampir ya. Memang terasa ringan ya. Sangat nyaman sih digunakan. Low RPM-nya di 202 RPM, kemudian kita akan maksimalkan 2922 RPM. Kalau menurut spek 2800, existing di 2922 RPM. Mantap. Power tools kalau harganya agak mahal aja udah enak ya guys. Mantap guys. Ini ada block board 18 mili. Saya akan melakukan penyekrupan seperti ini. Apakah terlalu besar torsinya sehingga malah buat penyekrupan pada blockboard atau multiplex malah jadi repot. Kita akan uji ya.
Tapi memang kita harus bisa untuk mengatur triggernya guys ya. Kalau keterusan yang jeblos juga. Walaupun bertorsi besar, walaupun RPM-nya 2900, tetapi untuk penyekrupan pada multiplex ataupun blockboard juga rapi. Ya, nggak harus juga 12 volt. Kemarin ada yang komen guys, yang minta, Bang, kalau mau nguji impact driver jangan yang sekrup kecil-kecil dong. Kayak nggak asik itu, kayak nggak rame, kayak nggak seru katanya. Lah, dipikir ini perang-perangan kali ya, perlombaan. Aduh, jadi mintanya yang rame katanya. Nggak seru kalau menguji impact driver itu tidak menggunakan sekrup yang gede-gede. Macem-macem aja ya guys ya, nggak apa-apa. Kita akan coba untuk penyekrupan pada kayu jati Belanda dengan menggunakan sekrup yang lebih gede-gede supaya seru katanya menurut subscriber kita ini. Ini ada skrup panjangnya 3 in. Mantap guys. Sama 3 in. Mantap. Coba saya dekatkan ya untuk kameranya. Masih 3 in. Mantap guys ya. Menurut saya walaupun tidak mempunyai variabel speed, tetapi triggernya ini memang sangat smooth ya. Kita untuk handlingnya ini mudah ya. Untuk mengatur ritme triggernya ini enak. Uang takkan pernah berdusta. Kita akan coba menggunakan skrup yang seperti ini. Nggak tahu ini namanya apa guys ya. Ini panjangnya 3 in. Tuh, pecah enggak ininya ya, kayunya ya. Mantap ya guys. Kita lepas. Newton meter sama dengan panjang dari mulai asnya mur ini, asnya baut ini, sampai dengan asnya saya memegang gagang dari kunci momen. Tadi kita udah ukur 48 cm, artinya kalau konversi ke meter 0,48 meter kali berat saya adalah 72,9 kali 9,81. 9,81 ini adalah force, jadi ini adalah nilai gravitasi bumi. 343,27 Nm. Bisa dihitung guys ya. Yang pertama saya akan mulai di angka 150 Newton. 150 Newton. 150 Newton itu rata-rata kita ngencengin baut roda ban. Cuman baut roda ban itu kan panjangnya hanya kira-kira segini, luas kunci roda untuk ban mobil. Jadi kita seperti ini. Nggak bisa kita mengencangkan 150 Newton kunci roda dengan tangan seperti ini. Harus kita injak. Kita anggap kunci roda segini panjangnya. Saya naik ini. Baru dia. Yang kedua, saya langsung naikkan 240 Newton. 240 Newton. Naik lagi ke angka 285. Saya sambil duduk aja ah.
240 Newton. 240 Newton udah lebih guys. Speknya 180 Newton. 180 Newton. 240 dilahap sama fatback. Kemudian yang ketiga itu 285 Newton. 285 dilahap sama Stanley fatback ini. Lalu berapa batasnya ini? Kita naikkan lagi langsung ke 330. Ya nol. Udah mentok guys, 330. Ininya penunjuknya udah nol. Dalam pengencangan ini, saya angkat kaki saya. Karena kalau nggak angkat nggak akan kuat. Nggak kuat saya guys. Saya harus angkat kaki saya. Saya berpegang di sini. Jadi saya mengukurnya dari sini, bukan dari sini. Ini asnya tangan saya, titik tengahnya. Jarak dari sini sampai ke sini, ini 48 cm, alias 0,48 meter. Dikali berat badan saya 72,9, karena badan saya keangkat nih. Sebenarnya kalau dihitung secara rumus fisika ini, ketemunya di 343 Newton menurut rumus. Tapi kalau kunci torsi di sini penunjuknya di 330. Mampu nggak Stanley ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dua genjotan lepas guys. 330 Newton menurut kunci torsi. Kalau menurut rumus fisika zaman kita dulu waktu SMA itu 343 Newton. Lalu kenapa spek di sininya hanya 180 Newton? Oke guys, tadi kita sudah menguji performa dari Stanley fatback SBI 810 Impact Driver. Dalam pengujian tadi kita sudah melakukan pengujian untuk penyakrupan ya pada blockboard. Nggak ada masalah walaupun bertorsi besar, tetapi untuk media-media yang lunak seperti blockboard ataupun multiplex ternyata hasilnya juga rapi selama kita bisa mengatur tekanan pada triggernya. Yang kedua, kita juga melakukan penyakrupan pada kayu jati Belanda ketebalan 8 cm dan ternyata juga hasilnya cukup baik ya, cukup cepat. Kuat untuk penyakrupan dengan panjang 7,5 cm atau 3 inch. Terakhir kita juga melakukan pengujian untuk membuka baut ukuran 32 cm ya. Baut tersebut sebelumnya sudah saya kencangkan dengan kekuatan di 330 Nm dan ternyata itu pun bisa membuka dengan hanya penekanan 2 kali di triggernya. Pada spek Stanley fatback ini tertulis 180 Nm. Lalu logika berpikir saya mengatakan bahwa power tools cordless itu bekerja antara voltase 18 volt hingga 20, sekian volt. Itu kebanyakan, setiap merek pasti beda-beda. Ada juga yang 17, sekian juga masih bekerja. Mungkin saja Stanley fatback menuliskan 180 Nm ini karena mengukurnya itu pada kondisi minimal mesin ini bekerja. Jadi pada saat baterai itu udah posisinya minimal, mungkin 18, atau 17, sekian volt, itu diukur. Kemudian dituangkan ke spesifikasi. Jadi bukan pada kondisi di mana baterainya ini maksimal. Sementara pengujian yang saya lakukan itu menggunakan baterai yang posisinya maksimal. Tertulis 20 volt, kalau kita ukurkan 20,7. Existingnya menggunakan avometer. Jadi memang pabrik juga sangat berhati-hati dalam menuliskan masalah kapasitas ataupun kemampuan dari sebuah power tools. Dan biasanya setahu saya menulis sebuah spesifikasi itu adalah pada saat kondisi power toolsnya itu kemampuannya sudah minimal. Bukan di kemampuan maksimalnya. Yang kedua, sebuah produk sebelum di launching itu pasti akan diuji coba. Layak nggak ini produk dijual? Pasti akan dijalankan dalam kurun waktu sekian ratus atau sekian ribu jam. Baik itu baterainya, baik itu mesinnya. Setiap pabrikan, setiap merek pasti punya standar yang berbeda-beda. Taruhlah Stanley fatback punya standar 1000 jam. Baterai 1000 jam, kemudian untuk mesin 1000 jam. Setelah udah melampaui 1000 jam, barulah diukur. Dan ternyata mungkin diperolehlah 180 Newton. Karena bagaimanapun juga, sebuah power tools itu kemampuannya atau performanya akan menurun terus. Karena kan dipakai.
kemampuan baterainya juga pasti menurun, kemampuan mesin juga menurun. Nah, mungkin pabrikan itu dalam menulis sebuah spesifikasi itu, kondisi di mana power tools ini kemampuannya sudah menurun, tetapi masih bisa bekerja secara optimal. Ya, saya sih membuat alasan ini memang tidak bertanya kepada pihak Stanley Black Decker Indonesia. Saya hanya memperkirakan secara logika berpikir saya. Karena banyak dari sekian puluh power tools yang sudah saya review, hampir semuanya kalau torsi itu, kadang-kadang juga RPM, itu di atas spesifikasi. Dan menurut saya itu wajar. Saya juga masih mempercayai kunci torsi yang saya punya, walaupun berharga murah, tetapi kalau kita hitung tadi secara manual ya, hitung secara rumus fisika, zaman kita waktu sekolah, itu seperti itu. Malah ketemunya di atasnya, 340 Newton, bukan 330 Newton, seperti yang tertulis di kunci momen saya. Jadi menurut saya, kunci momen ini masih layak lah ya, kalau untuk hanya sekedar menguji impact range maupun impact driver. Stanley Fatmac SBI 810 ini dijual dengan harga 2.200.000-an. Nanti untuk link pembeliannya saya sudah cantumkan di kolom deskripsi. Jadi menurut saya, Stanley Fatmac SBI 810 ini layak untuk kita miliki, sangat worth it, karena Stanley ini bisa bekerja untuk kayu yang lunak, ya, tidak rusak, tidak slack atau tidak selip pada skrupnya, juga bisa digunakan untuk kayu keras. Ya kalau membuka baut aja kuat, apalagi hanya penyekrupan pada kayu juga keras. Dengan harga 2 jutaan, menurut saya 2 jutaan mendapatkan produk yang seperti ini, dan digaransi selama 2 tahun, menurut saya ini sudah luar biasa, ya, sangat worth it. Jadi sampai saat ini, terus terang saya belum menemukan kelemahannya. Tapi mungkin buat masukan Stanley Black Decker Indonesia, bahwa kalau bisa juga memasukkan seri Fatmac yang lain. Kalau kita lihat untuk Fatmac ini kan hanya untuk impact driver dan hammer drill maupun cordless drill. Jadi alangkah lebih baik SBD Indonesia juga memasukkan power tools Stanley Fatmac yang lain, ya, misalnya untuk circular saw, untuk trimmer, untuk reciprocating, dan lain-lain, seperti halnya di luar negeri, sehingga kita mempunyai banyak pilihan. Kalau memang kita budgetnya agak mepet, bisa memilih Stanley. Kalau kita memang budgetnya juga cukup, kita bisa memilih DeWalt. Oke guys, demikian video review Stanley Fatmac SBI 810. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.